Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan biodata pemateri. Nama Evan Hernawan SPD. Tempat terakhir Kuningan 8 Juli 1975. Pendidikan akhir perguruan tinggi Uswati Cirebon. Alamat kepramukaan pendidikan, materi kepramukaan pendidikan karakter. Untuk materi atau tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta didik SMA Negeri 1 Ciwaru, Kabupaten Kuningan, yang dalam kesempatan ini kita bertatap muka melalui online. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan berlipat-lipat ganda kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nasihat, sehingga kita masih bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dengan cara online. Pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali bahwasanya di masa pandemi virus corona atau COVID-19 kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir serta memakai sabun. Karena dengan demikian insya Allah virus corona itu semakin tidak bisa menusuk begitu saja kepada kita. Pada kesempatan kali ini saya dalam kegiatan KS akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Pramuka biasanya itu salah tangkap atau salah persepsi bahwa setiap orang yang menggunakan seragam pramuka itu adalah pramuka. Padahal ada beberapa tahapan dan ada ketentuan-ketentuannya sendiri tentang gerakan pramuka. Pada kesempatan hari ini, pramuka bukan lagi sebagai kegiatan yang asal-asalan, tetapi sudah ditentukan dalam kurikulum 2013 bahwa pramuka itu merupakan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik, baik di SD, SMP, ataupun di SMA. Untuk lebih jelas tentang kegiatan kepramukaan yang dikatakan ekstrakurikuler wajib, mari kita dengarkan. Saya akan paparkan materi tentang kegiatan pramuka. Pramuka, seperti kita tahu bahwa itu adalah merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya itu generasi muda yang suka berkarya, itu pramuka. Dan pramuka ini merupakan sebutan bagi setiap anak atau setiap orang yang menggunakan seragam pramuka. Dari pramuka siaga itu usia 7-10 tahun, kemudian pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, dan pramuka pandega usia 21-25 tahun. Itu yang sudah tidak asing buat kita semua. Kemudian pramuka itu ada juga yang dinamakan kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Kepramukaan merupakan suatu kegiatan gerakan pramuka. Jadi kegiatannya dinamakan kepramukaan. Kalau orangnya namanya pramuka, kalau organisasinya namanya gerakan pramuka.
kegiatannya dinamakan kepramukaan. Kepramukaan itu adalah proses pendidikan yang dimana dilaksanakannya itu tidak di dalam ruangan, tetapi di alam terbuka, di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Yang pada intinya ini supaya setiap anggota pramuka itu dapat berbuat yang lebih baik, berketerampilan, kemudian punya hal-hal yang menarik, yang menantang, dan lain sebagainya. Itu kepramukaan. Kemudian kepramukaan ini awalnya itu bukan hanya di Indonesia, bahkan ini di dunia. Adik-adik sendiri atau siswa SMA 1 Ciwaru ini mungkin sudah tahu lah. Ada yang terkenal dengan Bapak Pandu Dunia, itu Badan POM. Itu beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan tentang kepanduan atau kepramukaan. Awalnya itu di Inggris pada tahun 1907. Beliau menulis sebuah buku dengan judul Spotting for Boy, itu pengalaman-pengalaman beliau tentang yang sekarang kita tahu tentang kepramukaan, kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian baru kenapa nyampe ke Indonesia atau kapan nyampe ke Indonesia? Kepramukaan atau kepanduan nyampe ke Indonesia itu dimulai sejak tahun 1923. Itu waktu itu dibawa oleh bangsa Belanda yang menjajah ke Indonesia dengan mendirikan beberapa organisasi-organisasi kepemudaan atau kepanduan di Bandung dan di Jakarta juga, yang di Semarang dan lain sebagainya. Barulah itu akan berkembang jadi kepramukaan di kita di Indonesia. Nah, apa tujuan dari gerakan pramuka? Tujuannya dua. Satu itu untuk menciptakan atau membentuk pribadi dari setiap anggota pramuka sebagai pribadi, dan yang kedua sebagai anggota masyarakat atau bangsa dalam sekupan semakin luas. Nah, bagaimana untuk secara pribadi ini harus menjadi orang yang bertanggung jawab, yang bertakwa, kemudian taat aturan, disiplin, kemudian punya keterampilan, kemudian sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, itu tujuan dari gerakan pramuka secara individu. Nah, bagaimana secara masyarakat atau secara lebih luasnya lagi, ini menjadikan setiap anggota pramuka itu lebih mencintai bangsanya, lebih mencintai lingkungannya, lebih mencintai negaranya, dan selalu taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Itu tujuan gerakan pramuka. Adapun prinsip-prinsip gerakan pramuka diantaranya satu, ini taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang pertama, harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya itu harus taat juga kepada negara. Yang ketiga, taat kepada diri sendiri. Jadi kenapa taat kepada negara, kepada diri sendiri? Tidak. Jadi di sini seorang anggota pramuka itu minimal diri sendiri itu harus berubah, harus berakhlak. Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan kode kehormatan kepramukaan. Nah, adik-adik tahu lah, kode kehormatan kepramukaan disebut dengan Dasa Dharma. Nah, itu harus menjalankan Dasa Dharma. Itulah prinsipnya di sana. Kemudian metodenya banyak, ya, metode dalam gerakan kepramukaan. Pada prinsipnya atau pada singkatnya, bahwa metode gerakan kepramukaan ini adalah interaktif progresif. Kegiatannya itu dilakukan secara berkelompok, secara bersamaan, kemudian atas keinginan sukarela dan lain sebagainya. Kemudian satuannya pun terpisah. Kalau pramuka itu tidak boleh disatukan antara putra dan putri. Ini yang menjadikan hal yang memang lebih bagus di gerakan pramuka. Kemudian pada dasarnya ini gerakan pramuka dari siaga, penggalang, kemudian penegak itu sama. Nah, apa kaitannya gerakan pramuka dengan kurikulum 2012 sekarang? Dikatakan sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler wajib, itu sudah tertuang
dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh peserta didik, baik kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 itu untuk di SMA. Ya, kalau untuk di SD, di SMP ya semua harus wajib. Ini adapun dalam pelaksananya diatur oleh kurikulum 2013 itu ada 3 model. Yang pertama ada yang disebut dengan model blok, yang kedua model aktualisasi, dan yang ketiga model reguler. Apa perbedaannya antara ketiga model tersebut? Model blok itu seperti sekarang ini, yaitu dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran. Ya, harusnya ini adik-adik sebagai siswa di sini itu dikelompok-kelompokkan dulu, ya, dikelompok-kelompokkan, kemudian setiap kelompok didampingi oleh pembina pramuka dan atau oleh pembantu pembina, kemudian oleh guru-guru yang memang terlibat membantu dalam kegiatan tersebut. Nah, ini model blok. Ini biasanya ya kebetulan kita sekarang dalam pandemi sehingga tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya model blok tersebut. Nah, itu untuk model blok. Kemudian untuk yang kedua, model aktualisasi. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Model aktualisasi itu diselenggarakan dengan tidak harus selalu menggunakan pakaian pramuka, yaitu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana itu dalam kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan di luar kelas. Kalau kegiatan pramuka itu di luar kelas, nah caranya dari setiap guru mata pelajaran ini mengidentifikasi dulu materi apa yang bisa diterapkan dalam kegiatan kepramukaan. Contoh matematik lah, kebetulan saya guru matematik. Misal dalam materi trigonometri. Dalam materi trigonometri itu ada kesebangunan. Contoh kita akan praktek menghitung tinggi sebuah pohon atau tinggi sebuah tiang bendera atau tinggi sebuah bangunan. Itu kita tidak bisa melaksanakan di dalam ruangan, tetapi harus di luar ruangan. Nah, materi tersebut itu bisa diaktualisasikan dalam kegiatan pramuka, materi trigonometri. Kemudian bisa juga materi misalnya di fisika, misalnya tentang teropong. Teropong ini nggak bisa dilaksanakan di dalam kelas, tetapi harus dilakukan di luar kelas. Nah, itu bisa dikaitkan dengan atau diaktualisasikan dengan kepramukaan. Nah, itulah yang namanya dengan aktualisasi. Sehingga bagaimana kalau misalkan guru-guru tersebut sudah mengidentifikasi, silakan. Kalau sendiri langsung boleh dititipkan kepada pembina, silakan. Memang seharusnya dititipkan kepada pembina yang pada saat itu sedang mengajar. Silakan, nanti hasilnya diserahkan kembali oleh pembina itu kepada guru. Itulah penilaian model aktualisasi gerakan pramuka. Dan yang mungkin ini sering adik-adik lakukan ini model reguler. Nah, model reguler ini itu dilakukannya biasanya seminggu sekali. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu. Kemudian adik-adik juga sudah dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok. Yang di kita misalkan di SMA ini tingkatnya tingkat penegak. Nama kelompoknya biasanya nama sangga atau disebut dengan sangga. Kalau di Penggalang dulu adik-adik mungkin dengan regu. Kalau sebelumnya ada waktu di siaga dengan barung. Ini dikelompokkan berdasarkan sangga-sangga. Dan sangga-sangga ini bebas. Nanti didampingi oleh kakak seniornya atau kakak bantara didampingi. Kemudian ada pembina pramukanya, kemudian ada pembantu pembina pramukanya. Ditambahkan lagi dalam kegiatan reguler, selain selalu menggunakan seragam pramuka, juga ini harus menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, silahkan. Kemudian ada juga buku tulisannya, ada juga jurnalnya, materinya, kemudian lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan reguler. Nanti hasilnya ini dilaporkan kepada setiap guru mata pelajaran. Jadi kan nilai, ya. Penilaiannya ini untuk di kurikulum 2013
dititik beratkan pada sikap. Jadi bagaimana sikap adik-adik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini? Itu harus minimal baik. Bagaimana kalau misalnya tidak baik atau kurang? Tetap harus baik. Jadi dilakukan bimbingan terus-menerus sampai mencapai nilai minimal baik. Itu penilaian seperti itu. Kenapa? Karena penilaian di kurikulum 2013 ekstrakurikuler matematika pramuka harus wajib. Kalau tidak baik, kalau tidak baik, ya bisa tidak naik, bisa tidak naik kelas. Makanya sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam kegiatan pramuka ini menitik beratkan kepada pembentukan watak, pembentukan akhlak, kemudian kepribadian, keterampilan. Jadi ini memang sangat penting sekali kegiatan pramuka ini. Dan ini tidak bisa dilaksanakan selalu di dalam ruang kelas. Itu bedanya pendidikan pramukaan. Kemudian nanti kalau misalnya adik-adik ada misalkan kesulitan, silakan tanya kepada kakak-kakak bandara, tanya kepada para pembantu pembina atau tanya kepada pembina langsung. Itu untuk materi yang kaitannya dengan kegiatan kepramukaan yang dikatakan atau yang dititik beratkan untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib di setiap jenjang, baik SD, SMP ataupun mau SMA. Setiap jenjang itu sudah ada dalam Permendikbudnya dari tahun 2013. Nah, demikianlah materi tentang kepramukaan kaitannya dengan kurikulum 2013. Aktualisasinya seperti itu. Silakan adik-adik untuk selalu mengikuti kegiatan kepramukaan karena ini wajib. Ya, bisa-bisa nanti adik-adik tidak naik akibat tidak ikut kegiatan kepramukaan karena nilainya harus minimal baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk adik-adik yang ada di luar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.